Shalom again Shalom. semuanya. Selamat beribadah lagi, bergabung bersama kami dan saudara yang ada di Facebook, di rumah, mungkin nanti juga di YouTube. Selamat bergabung. Kami adalah dari Great Commission Gospel Ministry. Dalam bahasa Indonesia yaitu Amanat Perintah Agung Persekutuan Fellowship. Dan kami berada di Los Angeles, California, USA, Amerika. Dan nama saya adalah Cornelius Ritiau. Sekarang ini tanggal 11 Desember tahun 2022. Baik, kita akan belajar firman Tuhan seperti biasanya. Dan saya akan coba dengan cepat. Kita akan mendengar firman Tuhan pada hari ini. Saudara tahu ada salah satu penginjil yang sangat terkenal di Amerika, mungkin juga di seluruh dunia. Dia adalah almarhum Dr. Billy Graham. Namanya Billy Graham, dia sudah meninggal. Dia sering berkata di dalam khotbahnya setiap ada KKR-nya, dia sering katakan ini, yaitu kalau Anda lahir di garasi atau di dalam garasi, itu bukan berarti bahwa Anda langsung menjadi sebuah otomobil. Kalau lahir di dalam garasi, jadi tetap Anda adalah Anda. Dan kalau saya boleh katakan, jikalau Anda lahir di dalam gedung gereja sekalipun, itu bukan berarti bahwa secara otomatis Anda akan menjadi seorang anak Allah. Walaupun lahir di dalam gedung gereja. Tidak langsung kita menjadi anak Allah. Oke, mari kita berdoa. Bapa surga, berkati firman-Mu pada hari ini. Berkati kami, jemaat-Mu. Dan juga berkati hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan kita semua katakan, Amin. Amin. Jadi judul pada hari ini yang akan kita pelajari, nanti kita akan lihat di layar atau di tembok. Saudara sudah mulai melihatnya, anak kami Steve yang mengaturnya. Saudara sudah dibaca, mari kita baca judulnya, 1, 2, 3, Menjadi Anak Allah. Subtemanya ciptaan baru. Ciptaan baru. Bahasa Inggris, To Become God's Child. Subtitle, A New Creation. Jadi, hari ini kita akan belajar apa yang dikatakan Alkitab. Bagaimana kita menjadi anak-anak Allah. Jadi, mungkin ini pelajaran ini sangat dasar sekali. Amin. Dan juga walaupun sangat sederhana dasar, tapi seringkali kita miss. Kita nggak ngerti. Saya sering berkeliling dalam pelayanan, baik dalam gereja, di luar gereja, saya tanya bagaimana kamu menjadi anak Allah. Banyak orang yang beri jawaban yang berbeda. Nanti kita akan pelajari kenapa saya katakan berbeda. Coba kita masuk poin nomor 1. Tadi ingat judulnya bagaimana menjadi anak Allah. Menjadi anak Allah kita baca poin nomor 1, Stephen. You got it already? Point number 1 in your. I think I put point. Didn't I put point number 1? It's not there. Point number 1 yaitu menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Saya lupa tulis di PowerPoint. Tapi menerima Tuhan Yesus secara pribadi. To receive Jesus in a personal way. Kita akan baca Yohanes 1 ayat 12. Jadi dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya, yaitu Tuhan Yesus, diberinya kuasa, katakan kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, semua orang ini berarti siapa saja. Mau Anda seorang beragama atau Anda tidak punya agama, jikalau Anda membuka hati menerima Tuhan Yesus,
kita diberi kuasa. Luar biasa ya. Diberi kuasa oleh Tuhan sendiri. Menjadi apa? Anak-anak Allah. Luar biasa ya. Saya waktu masih kecil, saya bandel, saya nakal, saya pikir wah, saya kok jauh dari Tuhan. Tiba-tiba saya buka hati, terima Tuhan Yesus, saya diangkat menjadi anaknya. Luar biasa ya. Mungkin Anda juga mau jadi anak Allah ya. Dan di sini dikatakan, ada semua orang berarti Anda beragama atau tidak beragama, Anda tua atau muda, wanita atau pria, semuanya menerima. Menerima artinya mengundang Tuhan Yesus Kristus masuk ke dalam diri Anda secara pribadi. Nah, firman Tuhan berkata, mengajar bahwa Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Amin. Dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sekarang ini, Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Jadi, waktu kita terima Tuhan Yesus membuka hati, itu diwakili oleh Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan Yesus sendiri, mewakili dia tinggal di dalam hati kita, dalam diri kita, khususnya di hati kita. Nanti kita akan lihat ayat-ayatnya. Jadi saudara bayangkan, waktu saudara terima Tuhan Yesus, diberi kuasa menjadi anak Allah, dan ada kuasa Allah di dalam diri kita. Amin. Luar biasa tidak? Wow, bagaimana Pak Ritio? Apa betul itu? Roh Kudus Allah sendiri, Roh Kudus kan Allah bukan? Dia ada dalam diri kita. Wow. Nanti kita akan pelajari bahwa kalau Roh Kudus, Roh Allah ada dalam diri kita, pasti hidup kita akan berubah, ya tidak? Karena Allah tinggal di dalam hidup kita. Contoh, Yakobus 4 ayat 5, sebagai contoh kita baca, 1, 2, 3. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, kitab suci berkata, roh, itu Roh Kudus, yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Alkitab, saya tidak, seperti saya selalu katakan, saya tidak suka mengajar, menebak-nebak atau pikiran saya, tetapi Alkitab sendiri berkata bahwa dengan cemburu, katakan dengan cemburu, Allah menempatkan Roh Kudus di dalam diri kita, betul? Wow. Allah cemburu. Kenapa dia cemburu? Karena dia tahu kita tidak baik, kita orang yang biasa-biasa, tapi Allah taruh kuasanya dalam diri kita. Kuasa Roh Kudus. Coba ayat 1 Korintus 3, 16. Rasul Paulus katakan gini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah apa? Bait Allah dan apa? Bahwa roh Allah, yaitu apa? Roh Kudus diam di dalam kamu. Wow. So, kalau saudara dan saya terima Tuhan Yesus, saya katakan tadi, Tuhan Yesus ada di surga, dia utus Roh Kudus. Karena saya pikir kalau Tuhan Yesus secara tubuh, dia terangkat ke surga, waktu dia terangkat, dia anak manusia. Jadi dia tidak bisa dia ada dalam diri kita secara tubuh, ya tidak. Jadi dia dia utus Roh Kudusnya. Roh kan bisa di mana-mana ya. Jadi Roh Allah ada dalam diri kita. Wow. Jadi saya berpikir mau ada kuasa Allah di dalam hidup saya. Coba 2 Timotius 1:14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh siapa? Roh Kudus yang apa? Yang diam. Jadi dari sini Anda sudah bisa melihat berulang kali firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita. Kalau saya tidak salah, saya tidak tuliskan, tapi di 1 Korintus pasal 3 ayat 17-nya mengatakan, karena ada roh Allah di dalam diri kita, barang siapa yang membinasakan tubuh ini, maka Allah akan membinasakan dia. Saya tidak tahu, tapi itulah karena ada roh Allah dalam hidup kita. Saya tanya kalian, kalau roh Allah ada di dalam hidup kita, kita berubah tidak?
ada sifat-sifat keilahian tidak? Ada toh? Coba kita baca 2 Korintus 1:21. Ini bagus, saya perhatikan ini bagus sekali. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Ayat 22-nya saya suka. 1, 2, 3. Memeterikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan kita Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Dia taruh Roh Kudus di mana? Dalam hati. Nah, katakan memeterikan tanda miliknya. Saya dengar ada seorang hamba Tuhan mengatakan minyak urapan sebagai saya menjadi tanda milik Tuhan. Tidak ada ayatnya. Tidak ada. Dia katakan, oh saya tahu kalau minyak urapan itu membuat saya menjadi tanda milik Tuhan. Tapi jelas ini katakan, kita sebagai tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebab jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi artinya kita terima Tuhan Yesus. Ada satu ayat mengatakan kita juga dimaterai oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu menandakan kita milik Kristus, milik Allah. Ada juga ayat yang mengatakan waktu di Roma, kalau kita memiliki Roh Kristus, barang siapa tidak memiliki Roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Bagaimana menjadi milik Kristus? Kita memiliki Roh Kristus, yaitu Roh Allah, Roh Kudus sama saya. Oke, jadi jelas ya. Jadi Anda jelas sekali lihat di sini bahwa kalau Anda membuka hati menerima Tuhan Yesus Kristus, Allah, betul tidak? Allah, yaitu Trinitas, Allah Roh Kudus, ditaruh oleh Allah di mana? Di hati kita. Wow. How do you feel? Saudara merasa berbeda, ada roh Allah. Dan juga firman Tuhan mengatakan bahwa sebelum dunia dijadikan, sebelum dunia diciptakan dan sebagainya, dunia ini masih kosong. Dan di situ katakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Wow. Roh Allah yang di dalam sebelum penciptaan itu melayang-layang. Sekarang kalau kita buka hati kita, roh itu ada di mana? Dalam hati kita. Wow. Saudara saya, wow. Awesome. Bahasa Inggrisnya luar biasa ya. Nah, kita akan masuk poin nomor 2. Diperanakan atau dilahirkan dari Allah. Born of God. Coba kita baca Yohanes 1:13. Jadi dikatakan, orang-orang yang diperanakan atau dilahirkan bukan, katakan bukan, dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Katakan bukan. Bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh seorang laki-laki. Nah, ayat 13 ini lanjutan dari ayat 12 tadi. Tadi ayat 12 tadi kita menerima Tuhan Yesus, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Betul? Tapi yang dilahirkan bukan secara daging. Bukan secara darah. Kita baca jelas sekali kan? Jelas tidak ini? Orang yang diperanakan dilahirkan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi kalau bukan keinginan seorang laki-laki, berarti saya boleh katakan, kita sering mengatakan, oh kamu anak Allah, iya. Kamu Kristen ya? Oh bapak saya pendeta. Iya tidak? Oh mama saya orang Kristen. Kami semua dari kecil, dari opa, dari oma, keturunan lah. Kami sudah jadi apa? Anak Allah. Loh, berarti firman Tuhan ini salah dong. Iya tidak? Berarti ayat ini salah dong. Kalau kita mengatakan, saya sudah menjadi Kristen atau anak Allah secara keturunan. Ada tidak di Alkitab? Tidak ada. Nah, saya sering melayani dengan istri kami. Saya kemana saja kami pergi, restoran, di kantor dokter, di mana saja kami pergi, di mall-mall. Saya sering tanya itu. Bagaimana kamu menjadi anak Allah? Ada yang menjawab, oh saya dari gereja denominasi ini, saya anggota ini, anggota gereja ini, segala macam keluar. Ternyata kita pelajari tidak ada hubungannya
dengan diperanakan dari manusia atau gereja atau apa. Dan juga firman Tuhan ini jelas sekali, kita menjadi seorang anak Allah bukan kehendak manusia dan juga dan bukan juga kehendak agama. Boleh nggak saya bilang gitu? Siapa yang menciptakan agama? Manusia. Nah, bukan berarti Anda punya agama, Pak Ritya, saya agama ini, I'm proud to be agama apa? Saya bangga sebenarnya agama. Tapi saya boleh katakan sini, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dengan menjelaskan, kita menjadi anak Allah bukan karena agama. Boleh saudara aktif, saudara giat dalam peraturan agama, tapi itu semua tidak membuat kita menjadi anak Allah. Betul? Dan firman Tuhan jelas mengatakan kita harus membuka hati, diri supaya dibuka, dan Tuhan Yesus yang diwakili Roh Kudus masuk dalam diri kita dan ditaruh di mana? Di hati kita. Kenapa di hati, Bapak Ibu? Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan di hati kita ini penuh kejahatan. Ada segala macam kejahatan di hati kita. Ada pembunuhan, ada pertikaian, segala macam lah. Saudara sebut semua ada dalam hati Tuhan Yesus. Saya tidak taruh listnya, tapi Tuhan Yesus ada percabulan, perzinahan, pembunuhan. Itu semua ada di hati manusia. Makanya ditaruh Roh Kudus. Karena Allah mau kita kudus. Kita tidak Roh Kudus, kira-kira nanti kita lihat ayat konklusi, kita akan lihat ayatnya bahwa kalau kita sudah menjadi anak Allah, kita tidak bisa lagi bermain segala hal-hal yang duniawi. Poin nomor 3 saya jelaskan. Kita sudah hampir selesai. Menjadi ciptaan yang baru. To become a new Christian. Tadi poin nomor 1, saya baca lagi, saya punya saya lupa. Menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Itu poin nomor 1, Anda bisa tulis menerima Tuhan Yesus secara pribadi. To receive Jesus in a personal way. Jadi kita orang Kristen ini bukan agama, Bapak Ibu. Bukan. Bukan. Oh, kamu agama apa? Saya agama Kristen. Bukan. Bukan. Kita lahir secara pribadi dan hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Itulah kita orang Kristen. Hubungan langsung, kita terima Tuhan Yesus dan sebagainya. Oke. Nah, di poin nomor 3 ini kita lihat menjadi ciptaan yang baru. Seperti saya katakan tadi, kalau Roh Kudus sudah masuk dalam hidup kita dan Allah mau merubah kita dari yang buruk menjadi yang baik, betul? Tadi pagi anak kami Andrew khotbah bagus sekali, khotbah tentang bangsa Israel. Itu sudah sampai mereka korup, mereka jahat, mereka begini, punya raja yang jahat. Tuhan bilang, wah, saya akan tinggalkan kalian begitu ya, apa? Kalian ini terlalu jahat. Tetapi akhirnya Tuhan begitu sayang sehingga dia kata, kalau kamu kembali kepadaku, aku akan apa? Memerdekakan kamu. Aku akan membuat kamu jadi baru lagi. Amin. Tuhan bisa tidak membuat kita jadi baru? Itu bangsa yang biji mata Tuhan, yang begitu jahat, meninggalkan Tuhan. Toh Tuhan bilang, kalau kamu kembali kepadaku, aku akan memperbaharui kamu. Luar biasa ya. Can God do that? Yes. Allah adalah apa? He's a potter, dia adalah apa, tukang apa itu? Penjunan kita adalah tanah liat. Dia bisa ganti. Dia bisa rubah roh Anda menjadi roh yang baru, bisa. Hati yang lama menjadi hati yang baru, bisa. Air yang biasa bisa menjadi air anggur yang mahal sekali, bisa dia rubah Tuhan Yesus. Oke, menjadi ciptaan yang baru. Jadi waktu Anda dan saya menerima Tuhan Yesus dan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, dan kita diperbaharui. Coba kita baca Galatia 6 ayat 15. 1, 2, 3. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Apa maksudnya? Seperti saya katakan tadi, untuk menjadi anak Allah tidak ada urusan dengan bersunat atau tidak bersunat. Tidak secara daging, secara agama, betul? Kan jelas.
Tidak ada hubungan, saudara mau jadi ciptaan baru, tidak ada hubungan dengan kedagingan. Ritual, acara agama, mau disunat lah, mau di apa segalanya. Ya kalau kita lihat ada agama-agama yang sampai bakar diri lah, betul lihat, sampai pakai pisau, dicoret-coret, agama segala macam lah. Tapi tidak bisa menjadikan kita anak Allah. Menurut ayat ini. Sebab bersunat itu secara jasmani ya, atau tidak bersunat tidak ada artinya. Saudara mau jungkir balik, potong apa segala tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah. Wow. Bagaimana kita menjadi ciptaan baru? 2 Korintus 5 ayat 17, di sini jelas katakan. Bagaimana? Jadi siapa, yaitu siapa saja yang ada di mana? Dalam Kristus. Ia adalah apa? Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi tidak ada satu agama pun di dalam dunia, tidak ada satu agama pun yang bisa merubah hidup Anda dari yang jahat dan lama menjadi yang baru. Kecuali Anda ada di dalam Kristus. Jelas tidak? Jelas katakan, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Tadi kita sudah baca ayatnya. Jikalau kita menerimanya, Tuhan Yesus diberi kuasa menjadi anak Allah dalam Kristus. Ternyata bukan saja roh Allah, roh kudus ada dalam hidup kita, roh Allah bekerja, dan kita menjadi ciptaan yang baru. Atau dalam bahasa Alkitab, bahasa Inggris katakan lahir baru lah. Born again. Saya ingat waktu kami tahun 73, kami melayani di Jakarta, di LPMI, Kampus Christopher Christ, ada lagu yang kami sering nyanyi. Lagunya begini, harus menjadi bayi, harus menjadi bayi, harus menjadi bayi, pergi ke surga. Yesus berkata, harus menjadi bayi, harus menjadi bayi, harus menjadi bayi, pergi ke surga. Bahasa Inggrisnya, you've gotta be a baby. You've gotta be a baby. You've gotta be a baby to go to heaven. Jesus said, you've gotta be a baby. You've gotta be a baby. You've gotta be a baby to go to heaven. Kami tahu lagu itu tahun 73, Bapak. Apa artinya? Kita ciptaan yang baru, lahir baru. Secara rohani. Kita menjadi bayi secara rohani. Waktu Anda menerima Tuhan Yesus, jadi hidup ini diulang lagi menjadi baru lagi. Jadi dari bayi nanti Anda bertumbuh secara rohani. Makanya waktu itu Nikodemus bilang, bagaimana Pak? Pak Yesus, saya udah umur segini, bagaimana jadi masuk kandung? Tuhan Yesus bilang, kamu gak ngerti. Kamu lahir dalam roh kudus. Oke? Anda mau jadi ciptaan baru? Amin. Saya mau. Lagi pula yang memperbarui bukan agama, bukan pendeta. Saya katakan tadi, agama tidak bisa, pendeta tidak bisa. Boleh, silakan coba. Anda boleh beribadah puluhan tahun, ratusan tahun di dalam gereja, di luar gereja, beribadah, menyembah Tuhan, tetapi tetap semua itu tidak bisa merubah kita menjadi yang baru kecuali Anda menerima Tuhan. Yes. Keputusan pribadi. Why? Kenapa? Firman Tuhan. Saya kan sering katakan, saya tidak suka berbicara gombal. Saya tidak mengatakan, oh menurut pendapat saya. Baca saja firman Tuhan. Amin. Tepuk tangan dong, Tuhan Yesus. Jadi kita menjadi ciptaan yang baru. Haleluya. Nah, saya mau tutup dengan ayat ini sebelum konklusi. Efesus 4, 21 sampai 29, agak panjang tapi kita baca apa itu contohnya menjadi ciptaan yang baru. Mau baca? Inilah yang terjadi. 1, 2, 3. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran nyata dalam Yesus. Menurut apa? Kebenaran nyata. Makanya saya katakan, saya suka mengajar kebenaran. See? Walaupun kadang-kadang, kalau saya pernah bercerita tentang lahir baru, ada pendeta yang tidak setuju. Oh, saya tidak percaya itu, Pak. Bahwa saya akan diciptakan baru lagi, diulang lagi.
karena saya sudah dipilih oleh Tuhan dari kandungan ibu saya. Memang ada, ya saya. Tapi Nabi Daud juga bilang, saya juga dari kandungan ibu saya sudah jadi orang berdosa katanya. Jadi Anda mau yang mana? Gitu ya. Jadi ada orang hamba-hamba Tuhan tidak percaya kalau kita bukan bisa tapi harus menjadi ciptaan yang baru. Dan apa maksudnya ciptaan baru? Kita baca next verse, Stephen. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, katakan harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya. Halo? Saudara pernah hidup dalam hawa nafsu dunia? Hawa nafsu daging pernah? Saya heran juga nanti kita akan sebentar lagi akan merayakan Natal. Orang berpikir Natal itu pada satu saat is a wonderful time of the year. Kita bisa mabok-mabokan, kita bisa segala macam dansa-dansi, pesta pora, dangdut, merayakan Natal. Itu bagaimana itu? Bagaimana Pak? Cocok tidak? No. Itu menandakan kita ciptaan yang baru tidak? No. Saya taruh di postingan di Facebook saya bilang. Tuhan Yesus datang bukan mencari orang benar, cari orang berdosa. Supaya apa? Bertobat. Dan Yohanes Pembaptis katakan, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat, kerajaan sorga sudah dekat. Nah kita harus bertobat untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Karena malaikat Gabriel sama setan mengatakan, engkau adalah anak Allah yang maha tinggi, maha kudus. Kalau kita mau Natal, mau pakai hawa nafsu daging, kan dikatakan di sini harus meninggalkan manusia lama yang menemui oleh nafsu yang menyesatkan. Silakan Anda mau binasa, silakan. Mau pakai kedagingan ini. Nah, kalau saya boleh katakan di sini, mungkin Anda akan tidak suka saya katakan agama mengajarkan kedagingan. Kekuatan daging. Betul? Kamu berusaha ini, segala macam kita kuat supaya kita menjadi kudus. Tidak ada, tidak mampu. Karena Allah mengatakan, kamu harus terima anakku, Yesus, supaya Roh Kudus masuk dan kamu akan menjadi kudus. Next verse. Supaya kamu betul tidak? Aku tidak gombal. Supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu. Ya ini pikiran ini, waduh. Minggu lalu kan kita khotbah ini bisa gila orang ini. Iya, depres. Ada banyak orang depres tidak? Mereka orang kaya tapi milioner, punya uang. Masa bisa depres orang kaya? Orang kaya bisa depres tidak? Bisa. Orang kaya boleh berarti saya katakan orang kaya juga bisa sengsara ya. Karena tidak bisa mengatasi depresi. Dulu nggak punya uang, rumah gubuk nggak apa-apa lah gitu ya. Sekarang udah punya uang banyak, saking ketakutan rumahnya dipagar, dipasang juga di depan ditaruh alarm sistem, ada juga satpam. Pakai satpam tidak, dijaga supaya apa? Ketakutan. Dulu masih gubuk enggak. Ya toh? Taruh satpam. Kalau bisa taruh itu KKO, hansip pasang supaya jangan loncat tembok saya dicuri rumah saya. Itulah manusia, makin kaya makin depres betul gitu. Ayat selanjutnya is good, the next verse 24. Dan mengenakan manusia baru. Betul tidak? Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Amin. Katakan amin. Di dalam kebenaran dan kekudusan sungguhnya. Saya katakan sekali lagi, menjadi ciptaan baru itu adalah kebenaran. Kebenaran firman Allah. Jadi kita tidak bisa, mau saudara mau bengkok, begini, mau debat. Saya tidak suka debat. Saya tidak suka debat. Saya suka berdiskusi. Kalau saudara berdiskusi tentang ini, saya bilang baca aja ayatnya. Ya tidak? Baca aja, kenapa kita harus debat? Ya tidak. Dikatakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Jadi kalau Anda jelas menjadi ciptaan yang baru atau menjadi Allah, itu bukan kehendak manusia, Bapak Ibu. Bukan. There's nothing to do with man. There's nothing to do with the flesh. There's nothing to do with the blood to become a new creation. But God, born of God. Lahir dari Allah. Jelaskan tadi, katakan firman. Lahir dari Allah.
Born of God. That's how we become a new Christian. A new creation. Ciptaan yang baru. Dikatakan diciptakan menurut kehendak Allah. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sungguh. Saya katakan dari tadi tentang kekudusan, ya tidak? Karena ditaruh di dalam diri kita apa? Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ya, seenggaknya jadi kudus. Saya tidak katakan rokok dari kudus ya, tapi Roh Kudus. Beda ya. Rokok dari kudus sama Roh Kudus berbeda tidak? Ya, begitulah ceritanya. Tapi next verse, Stephen. 25. Karena itu buanglah. Halo, buanglah apa? Dusta. Dan berkatalah benar. Saya suka berkata benar. Amin. Seorang yang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Ini udah sama-sama nih. Jangan berbohong lagi. Saya bilang sering, saya akan bilang lagi di mimbar ini. Saya tidak suka ditipu orang. Dan juga saya tidak suka menipu orang. Apalagi dalam berfirman. Oh, it's okay. Kamu nggak apa-apa. Nggak usah lahir baru, nggak apa-apa. Jadi juga nggak apa-apa. Pokoknya kamu hidup. Wah, enggak, saya nggak akan bilang begitu. Tapi firman Tuhan bilang kita harus, betul tidak? Kita harus kembali menerima Tuhan Yesus. Jadi saudara, buanglah, mau buang dusta tidak? Katakan, aku mau membuang dusta. Aku mau berkata benar. Amin. Next verse. Apabila kamu menjadi marah, baca yang keras ini. Janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Wow. Kita orang Indonesia ya. Selalu kata-kata ini. Sampai lu mati juga gue nggak lupa sama lu. Gitu. Jakarta ya. Saya orang Jakarta. Betul, pernah dengar itu? Oh, Pak Aritio ya. Apa nggak tahu dia jahat sama saya. Sampai saya mati juga saya nggak lupa sama dia. Kira-kira bertambah dosa nggak? Setiap hari matahari terbenam, dosanya tambah lagi tidak? Tambah berapa tahun, berapa kali matahari terbenam? Bisa taruhlah 10 tahun dia tidak mengampuni. Berapa kali matahari terbenam? Nah, firman Tuhan bilang, marah boleh. Tapi marah-marah ini yang berbahaya. Gitu. Kita kan sering kesel, marah kesel. Jangan gitu. Marah. Tapi jangan sampai matahari terbenam. Tapi yang apa akibatnya? Apa akibatnya kalau kita let it go, kita kesel, kita segala kita pakai ini. Akibatnya ayat berikutnya. Next verse. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Amin. Ya. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi berarti waktu kita marah terus, iblis bilang apa? This is my pizza. This is my apa lagi? This is my cake, man. This is my let him get angry, beat and all that. Kasih kesempatan buat kesempatan. Bayangkan kita marah, iblis masuk kesempatan dalam next verse, Stephen. I'm almost done. Bear with me, okay? I'm almost done. Orang yang mencuri, halo, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiknya ia apa? Bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Bapak, Ibu, Saudara, jangan membagi hasil curian kepada orang lain. Itu maksudnya enggak begitu ya. Ya, Robin Hood tuh mesti terima Tuhan Yesus kali ya. Walaupun dia bagikan kepada orang miskin ya. Saya pernah nggak berdebat sih, berdiskusi satu bapak, Pak, tapi kalau dia nggak punya mencuri roti buat mama, ya tetap katanya mencuri, gitu ya. Karena dia tidak percaya bahwa Tuhan bisa memberi, provide, Tuhan bisa provide. Ya, saya bukan saya arogan, ikut Tuhan Yesus lebih dari 50 tahun, 50 tahun saya tidak pernah mencuri roti buat kasih makan anak-anak saya, gitu lah. Kan firman Tuhan bilang anak-anaknya tidak akan kekurangan makan roti gitu ya. Tapi di sini katakan jangan mencuri, Bapak Ibu. Janganlah ia mencuri lagi. Tapi bagaimana bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia membagikan sesuatu kepada orang berkekurangan. Ya. Jadi pencuri itu kalau Roh Kudus masuk
dalam hati kita bisa diberesin tidak. Nah ini maksudnya yang saya katakan tadi, apa contoh dari menjadi ciptaan yang baru, betul. Ternyata dari ciptaan baru ini bukan hanya Roh Kudus bekerja, kita sendiri harus bekerja. Kita sendiri harus membuang. Seperti Petrus katakan, buanglah segala kejahatan, buanglah kemunafikan, buanglah fitnah, buanglah sumpah palsu, dibuang. Paulus juga bilang, buanglah semua kepahitan, buang. Paulus semua kata buang. Itu kita tugas kita, ya tidak? Tapi kita bisa karena Roh Kudus dalam kita. I can do all things through Christ who gives me. Amin. Last verse, Stephen, 29. Janganlah, jangan apa? Ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bayangkan saudara, hidup kita dirubah menjadi ciptaan baru. Semua, boleh saya katakan sampah ini, boleh saya kata sampah, garbage ini, kita buang mulut kita sebagai mencuri sebagai, supaya kita bisa membangun orang lain dan orang lain mendapat apa? Yang mendengar dapat apa? Kasih karunia. Jadi grace, bahasa Inggris, impart grace. Grace itu satu hal yang diberikan oleh Tuhan yang luar biasa. Kita hanya bisa hidup dengan grace. Grace itu sesuatu yang kita tidak patut terima, tapi diberikan oleh Allah. Jadi kesimpulannya apa? What's your conclusion? I'm done. What's the application, Stephen? A, menjadi seorang anak Allah itu berarti juga menjadi seorang Kristen, betul? Yang berhak untuk masuk ke sorga, di mana Allah Bapa dan Tuhan Yesus berada di saat itu. Maksud saya apa menulis ini? Saudara menjadi orang Kristen bukan karena orang tua. Jadi jangan Anda berpikir, saya lahir dalam, seperti Billy Graham katakan, saya lahir di garasi, saya jadi otomobil. Atau saya lahir di gedung gereja, saya masuk jadi anak Allah masuk surga. Tidak. Saya setuju dengan Dr. Billy Graham, almarhum. Jadi, saudara harus terima Tuhan Yesus, saudara jadi anak Allah, jadi Kristen. Di situ saudara punya hak ke surga karena Allah Bapa adanya di sorga. Kita masuk ke rumah Bapa. Di mana? Di sorga. Tuhan Yesus ada di sana nungguin kita. Dia sedang menyiapkan rumah, bukan hanya sekedar rumah, mansion, menyiapkan rumah yang lantainya dari apa kira-kira? Kok tahu? Temboknya dari berlian. Ya. Itu rumah mansion itu. Sini rumah biasa-biasa dari LA ini, rumah tadi kami liwat-liwat di kota Temple City. Wow, itu rumah itu. Saudara tahu harganya sekarang 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. 2 juta dolar. Kalau 2 juta rupiah sih kita bisa beli ya. Dolar. Itu rumah, wow, luar biasa ya. Gitu. Tapi di surga lebih gede lagi. B, Stephen. Menjadi seorang anak Allah, katakan bukan. Bukan karena kehendak manusia dan bukan karena melalui tata acara agama apapun juga di dunia ini. Jadi menjadi anak Allah itu is not, menjadikan children of God, is not because the will of man. It's not also because of the ritual of the religion. Religion cannot make us to become God's children. Cannot. Because religion is made by man and all flesh. You cannot go, if I may say this, okay? If I may say this, you cannot go to heaven because you belong to a certain religion. Saudara tidak bisa masuk surga kalau saudara hanya menjadi seorang penganut agama A atau B, penganut agama. Karena menjadi anak Allah bukan melalui agama. Jelas tidak? Ya. Tapi melalui Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan dong, Tuhan Yesus. Luar biasa ya. You go to heaven, there's no other way but Jesus. Jesus said what? I am the way, the truth, and the life. And nobody can go to the Father in heaven. But you must go through me, by me. Amen? And again, He doesn't lie. Tuhan Yesus berdusta tidak? Waktu Dia bilang gitu. Dia nggak pernah berdusta. Jadi, C, Stephen, dengan kita tutup, Anda bisa menjadi seorang anak Allah sekarang ini juga, jikalau Anda dengan secara jujur mau membuka hati untuk menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hati Anda sambil mengakui
segala dosa-dosa. Saya lakukan ini 50 tahun yang lalu, Bapak. You can become a child of God even right at this moment. How? You must pray, open your heart, say, we're going to pray in a minute. Jesus, come to my heart. And when I did this 50 years ago, I confessed my sin. I'm sorry, Lord. I used to be a liar. Betul tidak? Jangan bohong. Saya dulu mencuri. Saya berdusta, papa saya bohongin loh sering. Ya tidak, serius. Masih segala macam lah, anak band ya. I did, but now, I want to pray with you in a minute. Saya akan berdoa dengan kalian. Saudara siap berdoa menjadi anak Allah? Amin. Kalau saudara dengar suara saya, doa ini selalu saya ulangi setiap minggu, tapi karena penting, karena firman Tuhan hari ini. Itu maksud saudara mau ulang-ulang silakan, tapi yang penting saudara meyakinkan bahwa saya ini sudah menjadi anak Allah. Dan saya akan membuang segala kata-kata kotor. Saya sering dengar ya, pendeta kami pelayanan di Australia, pendeta duduk ngomong kotor semua. Saya dengan istri saya sampai, ya artinya bikin cerita lucu, joking gitu, tapi kotor. Saya sama istri saya udah lihat-lihatan, what's going on gitu. Pendeta loh. Pendeta deh gitu. Saya bilang, oke. Kalau pendetanya bisa ngomong-ngomong kotor, kira-kira jemaatnya gimana? Oh, Pak Pendeta juga ngomong kotor kok, mau jorok. Joknya jorok-jorok. Oke, alright. Well anyway, let's pray. Saudara berdoa, ulangi doa saya yang saya lakukan 50 tahun yang lalu. Siap? Anda tidak usah tutup mata. Karena doa itu kondisi dari hati, betul. Sambil Anda bawa mobil bisa berdoa tidak? Sambil Anda oseng-oseng, masak-masak bisa berdoa tidak? Sambil bekerja. Ini kondisi hati kita. Makanya saya akan katakan dengan hati yang jujur, saudara berdoa bersama saya. Tuhan Yesus, saat ini juga, setelah mendengar firman-Mu, saya membuka hati saya untuk menerima Engkau, untuk menjadi Tuhan dan juru selamat saya. Ampunilah saya dari segala kejahatan saya, bahkan dosa-dosa saya. Rubah hidup saya menjadi sesuai kehendak-Mu. Jadilah Raja dalam hidup saya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, saya berdoa. Semua katakan, amin. Amin, saudara. Waktu saudara berdoa itu berdoa dengan iman, mungkin saudara tidak dengar geledek, halilintar, wah saya kok nggak rasa apa-apa. Bukan. Karena iman itu bukan perasaan, iman bukan feelings. Itu orang ada, oh saya kok nggak begini, saya nggak rasa kehadiran Tuhan. Saya harus begini Pak Ritio kalau saya berdoa, harus supaya Tuhan hadir. Loh bukan. Tuhan Yesus katakan 2-3 orang berkumpul memanggil nama aku hadir. Nggak usah begini-begini Ibu. Oh begitu, begitu. Bukan perasaan, iman. Oke? Jadi terima kasih. Sekali lagi kami adalah Great Commission Gospel Ministry di Los Angeles, California. Saya adalah Cornelius Ritiau. Shalom. Terima kasih. God bless you. Sampai minggu depan. Mari kita sudah ditutup tuh. Mari kita, saya hampir lupa ini, kita menerima berkat. Kiranya kasih Bapa kita yang sangat mengasihi kita dengan kasih yang sangat agape, yaitu kasih yang tidak pandang bulu, kasih yang selama-lamanya. Dan kiranya segala anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, kekasih jiwa kita, dan persekutuan, bahkan kuat kuasa melalui Roh Kudus yang ada dalam diri kita sekarang, menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam namanya kami berdoa. Dan semua katakan, amin. God bless you. Sampai minggu depan. Sorry. Thank you.